warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi rek sama channel saya Teguh Dian Story. Dan di sini kita bakal nge-review tentang perlabetan. Nah, di sini banyak teman-teman yang biasanya punya burung sing awalnya itu bagus banget toh, tapi terkendala macet. Awalnya yang ngekek 1 menit terus tinggal 10 detik. Nah, di sini saya Mas Teguh bakal ngasih kisi-kisi tips atau lebih tepatnya masukan untuk para kicau mania semua, kekek mania, untuk bisa mengembalikan lovebird kalian ke top durasinya lagi. Jadi pasti ini problem ini bikin para tuan-tuannya kekek mania ini pusing loh dengan menurunnya durasi lovebird. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membedah dan juga memilah satu persatu cara-cara yang baik bagaimana untuk mengatasinya. Di sini saya bukan bermaksud menggurui ya kawan-kawan, tapi hanya berbagi pengalaman yang sudah saya alami. Jadi intinya kita itu sama-sama belajar. Nggak ada guru, nggak ada murid, sama-sama belajar. Ya, yang paling pertama adalah pengembunan. Kenapa sih harus diembun? Nah, pada dasarnya semua makhluk hidup itu suka sama yang namanya udara segar. Apalagi burung toh, burung lovebird. Kalau dia dikeluarkan di waktu subuh, nah itu dia itu pun merasa badannya itu fresh. Jadi gairah untuk ngekek itu kembali lagi. Kenapa Mas harus diembun? Nah, itu apabila burung rajin diembun, durasinya nambah dan juga jedanya juga semakin rapat. Untuk mungkin kalau ada yang tanya, Mas berapa lama waktu pengembunan itu? Pengembunan itu bisa dilakukan 1-2 jam, tergantung masnya bangunnya jam berapa. Bangun jam 4 ya keluarin aja jam 4 gitu. Bangun jam 5 keluarin jam 5, nggak apa-apa, asalkan dia masih dapat embun. Kalau bisa rutin ya untuk pengembalian durasi itu. Ya jangan berharap instan, karena semua itu harus ada prosesnya. Nikmati aja. Setelah saya rasa pengembunan, yang kedua adalah penjemuran. Kalau penjemuran banyak yang tanya, Mas berapa lama sih kalau proses penjemuran itu? Nah, penjemuran kita bagi jadi 2. Ada penjemuran untuk lovebird, biasanya lovebird single factor, ada yang tanpa udul. Kalau jemur itu saya rasa 1 jam itu sudah maksimal untuk bisa untuk menanggulangi jika lovebird itu over birahi. Jadi setengah jam sampai 1 jam setelah dimandikan, mandinya basah kuyup, pakan minum kita copot, nah kasih matahari yang terik maksimal 1 jam. Setelah itu kita teduhkan, kita kasih pakan minumnya kembali, kita angin-anginkan, kita lihat, kita pantau lovebird kita itu mau ngekek atau enggak. 1-2 hari mungkin belum ada perubahan, tapi mungkin setelah beberapa hari, 1 minggu lebih, lovebird akan semakin rajin. Durasinya pun insya Allah akan bertambah toh. Setelah bertambah itu, nah kita mulai, kalau malam hari kita full prodong. Kalau untuk yang single factor kita mastery. Yang ketiga adalah pemasteran. Kenapa Mas butuh di mastery? Pada dasarnya lovebird itu burung paruh bengkok yang pintar. Dia itu mampu menyerap apa yang dia dengar. Kalau kita mastery kenari, bisa masuk kenari. Nah, kalau kita masteran yang slow, panjang, kemungkinan lovebird akan bisa masuk kembali. Jadi dia akan mengulang ngekek apa yang dia dengar. Contohnya apa? Kalau ngekek, kalau saya sendiri pribadi, masteran apa Mas yang dipakai? Saya pakai masteran lovebird Kusumo, atau kadang masteran lovebird yang ngekek panjang, setelah itu di tengahnya ada ngetik terus disambung ngekek lagi. Itu salah satu terapi agar nafas panjang dan juga ngekeknya kembali panjang. Dan yang keempat yaitu terapi umbar atau ditenggar. Nah, kenapa sih burung itu perlu ditenggar? Untuk melemaskan sayap-sayapnya, otot-ototnya biar nggak tegang. Dan waktu penenggaran itu, kalau menurut saya pribadi, 1 minggu itu cukup 2 kali aja. Dan setiap penenggaran itu ada yang mungkin membutuhkan
nggak usah dipaksa yang terlalu ya. Kalau punya tenggaran yang panjang mungkin 3 meter itu bagus, tapi kalau mas nggak punya tenggaran, oke, pakai pok-pokan kotak, jadi ujung sama ujungnya dikasih kayu ya, biar dia bisa terbang sebagai ganti nggak punya tenggaran. Kalau ada yang bilang dilepaskan di dalam kamar, saya rasa itu nggak etis ya, kasihan. Soalnya apa, kadang dia bisa nabrak tembok, dadanya nabrak, itu kan kasihan. Karena gini, pada hakikatnya kita melihara burung kan untuk disayangi, jangan disakiti loh. Nah, kalau kita sampai nyiksa burung, alangkah buruknya pada si gajahwan kita. Bukannya malah ngekeknya panjang, malah mati bisa-bisa ya. Terus yang kelima itu yaitu renang. Kalau renang mungkin untuk pemula burung yang baru pertama kali direnangkan, saya menyarankan untuk jangan terlalu lama ya. Jadi setelah dimasukkan ke air, kita basahin dulu burungnya, sayap-sayapnya, kita masukkan air, itu 1 menit kita angkat langsung. Kuat enggak kuat, karena apa, dibiasakan terlebih dahulu, jangan langsung ditaruh sampai 5 menit, 4 menit, bisa mati, kasihan ya. Jadi kita latih itu secara perlahan, nikmati aja prosesnya. Jadi selama burung itu kuat enggak kuat, kita ambil dulu, kita elus supaya dia tenang, rileks. 1 menit selangnya kita masukin lagi, biar dia sayap-sayap sama otot-otot kaki-kakinya juga jangan sampai tenggelam ya, bisa mati nanti, kasihan. Jadi kesimpulannya, kita rawat betul-betul apa yang kita cintai, yaitu lovebird kita. Jadi kita sayangi, kita rawat, semoga apa yang kita inginkan tercapai. Jadi kita nggak perlu mahal-mahal beli lovebird sampai 5 juta dengan harapan kita koncer. Burung yang harganya 20.000, 30.000 pun kalau kita rawat dengan benar, kita telaten, kita yakin, insya Allah bisa membuahkan hasil yang manis. Karena di sini saya itu PUBG SF, PUBG SF itu pasukan anti beli jadi. Saya di sini tuh motivasi kawan-kawan untuk kalau kita bisa buat sendiri, kita bisa nyetak sendiri, kenapa sih kita harus beli jadi? Karena beli jadi pun yang harga 5 juta, 10 juta, kemungkinan pun di kita mungkin 1 bulan, 2 bulan, kalau kita nggak bisa ngerawatnya, kita nggak tahu karakternya, hanya asal beli jadi, bisa rusak juga. Kalaupun kita beli yang 30.000, koncer menang, walaupun nomor masuk urutan nomor 8, 7 pun, tapi dalam hati kita itu ada suatu kebanggaan tersendiri karena kita beli dari nol, kita rawat sendiri, bukan beli jadi ya. Jadi buat rekan-rekan semua, tetap semangat dan jangan takut kondangan intinya ya, karena kondangan itu salah satu dari kemenangan yang tertunda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe kalau memang tayangan ini membantu, bermanfaat untuk Anda sekalian. Jangan lupa komen, like, and share ke semua sosial media yang mas-mas punya. Dadah.